gitu. Oke, aman berarti aman abiotiknya. Aman. Oke, lanjut kita ke biotik. Populasi mungkin kemarin kalian dengan jumlah spesies sama analisisnya ya kan itu kalau populasi itu kan intinya tuh kumpulan beberapa makhluk hidup satu spesies sama di suatu tempat gitu kan. Nah, ada beberapa metodenya. Di sini tuh kalau yang dipaparin yang kemarin kalian pakai itu ada analisis vegetasi kan yang kalian lakuin di plotting berbagai macam kan ekosistem itu. Terus ada juga nih kalau misalnya yang kemarin tim mobile point count kan kemarin kalian pakai kamera sama pakai binokuler ngehitungin berapa jumlah hewan yang kalian temuin gitu kan walaupun hewannya itu lagi gitu. Kalau analisis vegetasi sebetulnya oh ya langsung sini ya. Mungkin kalian sering bingungnya tuh kalau analisis vegetasi tuh eh, gimana sih ada yang nanya kan kayak gimana sih cara nentuin plotnya gitu kan kenapa bisa tiba-tiba langsung 1 meter kenapa bisa bisa tiba-tiba langsung 20 meter langsung 50 meter sebetulnya ada itu tuh cara perhitungannya tuh kayak gini. eh, Misal nih kalian di padang rumput ini ceritanya layar kosong ini padang rumput ya kalian mau ngukur rumputnya nih pertama tuh sebetulnya gak langsung tembak 1 meter tapi kalian kayak buat dulu plot kecil dulu nih segede gini kecil aja dulu 0,2 ini 25 cm kan 25 maaf ya tulisannya jelek gitu kan kebaca. Nah di satu plot ini sebelum kalian naik ke 1 meter sama ke sekian meter buat ukuran plotnya kalian tuh harus itu dulu coba cek dulu di situ tuh kalian nemu berapa individu gitu di situ tuh misal kalian nemu di sini 11 11 spesies 11 spesies atau 11 individu 11 spesies ya 11 spesies misal di sini. Nah, nanti kalian ke plot berikutnya, coba di sini ukuran 25 sama ukurannya 25 cm kan, 2,25 tuh. Kalian nemu berapa? Kalian nemu misal di sini 15. Ini kita belum sampai ke sampling ya, ini kita masih baru nentuin plottingan-plottingannya sebetulnya. Biar kalian paham kenapa tiba-tiba 1 meter, kenapa tiba-tiba 20 meter, kenapa tiba-tiba 50 meter, itu tuh hitungannya dari mana? Dari sini nih. Ketika kalian nyampe ke suatu tempat, sebelum kalian nentuin dulu ukuran plotnya, kalian tuh sebetulnya harus ngukur dulu kira-kira kalian butuh plot yang ukurannya segimana. Masa kayak misalnya kalian mau ngukur rumput, masa langsung jebret 50 meter kan kegedean. Atau misalnya kalian ngukur pohon, tapi ukuran plotnya cuma 25 cm kan kekecilan. Nah, untuk mengetahuinya gimana kalian bisa bisa dapat itu 1 meter dan segala macamnya, berawal dari 25 cm dulu nih. Kalian nemu berapa spesies? Misal satu kotak itu kalian nemu 11 spesies. Nanti kotak berikutnya nemu 15 spesies. Nah, ketika kalian udah nemu nih 11 sampai 15, ini kan dapat plot satu plot 2 kalian baru hitung cara nulisnya teh. Ini deh. Nih, nanti kita tahu kan itu 11 sama 12 berarti selisihnya tuh dikurang tuh kan perselisihnya antar plot itu 4 spesies kan. Nah, ketika udah tahu 4 spesiesnya seperti apa, ini 4 per coba kalian ini 4 per 15 terus dikali 100% ini kalian dapat berapa persen itu kayak gini. Nah, kalian dapat berapa persen nih kurang lebih 4 per 15 tuh berarti kurang lebih di dapat di 25 26 lah 25%. Nah syaratnya kalian mau pakai plot ukuran 25 cm ini eh syaratnya kalian mau nentuin ukuran plot yang bakal dipakai itu nilai ini 25,6 ini 26 ini harus di bawah 11%.
harus di bawah 11%. Berarti ketika kalian tidak menemukan 11% ini, nanti kalian naik lagi ukuran plotnya. Kan misalnya ini 26 berarti di atas 11 kan, di atas 11 berarti kalau kalau segitu berarti kalian, nah kalau misalnya nih di atas 11 berarti kita buat lagi plotnya ukurannya lebih gede lagi di tempat yang sama, misal ambil ukuran 50 sekarang segini, set gitu 50 gitu kan, 50 kali 50 terus naik sampai nanti 50 kali 50 kalian nemunya berapa spesies nih, nemu misal 25, ambillah 30 lah, 30 spesies. Di plot berikutnya kali di ukuran di plot berikutnya dengan ukuran 50 cm tadi itu kalian nemu 31 gitu. Berarti kan kalau seperti ini kalian tinggal ngitung nih. 31 kurang 30 selisihnya kalian dapat satu kan. Berarti 1/31 dikali 100%. Nah, berarti kalian dapat di berapa kurang lebih di sekitaran 3% berarti kan. Nah, ketika kalian udah nemu angkanya 3% kayak gini, ini kan di bawah 11% kan? Betul tidak? Nah, berarti kalian bukan pakai yang ukuran 50, tapi kalian bisa pakai ukuran yang 1 meter gitu. Jadi ketika udah nemu nih angka 11% ini, kalian di area itu kalian bisa sampling efektifnya pakai kuadrat yang 1 meter. Ini kayak kalibrasi gitu biar kalian bisa nentuin luasan kuadrat yang bakal kalian gunakan untuk pengamatan. Misal ternyata 1 meter masih dasarnya, kenapa tiba-tiba kalau pohon harus 20 meter, kenapa 50 meter, kurang lebih dari sini nih penjelasannya. Karena kalau misalnya terlalu kecil, kalian bakal nemu spesiesnya terlalu dikit, nggak akan representatif. Tapi ketika terlalu besar juga, capek ke kitanya gitu. Makanya kurang lebih biar tahu batas optimal enaknya di mana, nah kalian harus ngelakuin perhitungan ini dulu gitu. Sebetulnya biar enak. Sampai sini paham nggak buat ini, buat plotting? Kenapa kalian tiba-tiba buat plot harus ukuran 1 meter? Kenapa tiba-tiba harus 5 meter? Kenapa harus tiba-tiba 50 meter gitu? Sampai sini ngerti nggak? Atau masih bengong? Lecet masuk. Bukan. Siap. Sok mana? Ada yang merasa aneh nggak kenapa tiba-tiba mangrove-nya harus 50 meter? Mangrove kalian tuh 50 atau 20 meter ya? 20 ya? 20 meter gitu. Awal mulanya kalian harus ngukurnya dari sini 5 cm ya, berarti langsung aja ke 1 meter gitu kan ngukurnya. 1 kali 1 nemu berapa spesies mangrove, cuman 3 biji, oh ya kekecilan gitu kan, naik lagi 5 meter, naik lagi 10 meter sampai kalian nemu kayak persamaan ini tadi gitu. Aman sampai sini, aman buat penentuan mangrove, penentuan plotnya, atau masih belum kebayang? Kalau belum kebayang mau digambarin lagi nih, bisa ini mau dihapus dulu, gimana Riz, paham nggak? Paham, Kang. Aman nih, yang lain berarti masih aman nih ya, masih bisa mengikuti. Oke. Kayaknya masih muat nih di sini. Kita lanjut aja dulu. Jadi nanti tuh kalau kalian buka pengamatan, nggak nyala. Kalau kalian pengamatan gitu, nanti kalau kalian ngambil skripsi tentang khususnya ekologi tumbuhan, enak nih. Kenapa ada dasarnya? Kenapa kalian ngambil harus 1 meter nih? Nanti bakal ada nih kayak plotting bertingkat itu 1 meter. Misal nanti naik lagi nih 5 meter, naik terus sampai 10 meter tuh.
ditakutkannya kalian kalau misalnya ngambil terlalu kecil nggak akan efektif. Tapi kalau terlalu besar juga capek di pengamatan kaliannya harus ngamatin rumput 20 meter seluas apa tuh gitu kan. Oke, ini yang kemarin ada yang nanyain gitu ya, perihal perihal ini perihal perihal plotting bertingkat ya itu namanya kuadrat bertingkat. Balik lagi. Oh, terus tuh eh ngerti nggak kalian bedanya luasan tutupan luas tutupan lahan? Ada yang bisa jelasin nggak kira-kira apa bedanya luas tutupan lahan sama luas kanopi sama area basal? Kalau nggak ada ya udah deh. Nih ya, kejauhan. Kalau luas tutupan lahan, yang ngerti lah luas tutupan lahan mah basic itu ya, rumput nutupin tanah. Kayak ini foto di sini kan. Nih, nih, ini luas tutupan lahan. Kan itu masuknya kayak gini, cuma kayak gitu doang luas tutupan lahan. Bedanya sama areal basal, sama kanopi. Kalau luas tutupan itu dia keseluruhan. Kalau kanopi itu bayangin kalian pohon besar nih satu. Misal mana ya? Ya, hmm, misal kalian kalau luas tutupan lahan tuh, misal nih, sorry, luas kanopi itu kayak gini. Misal set pohon, terus ada kanopinya. Kanopinya tuh melebar. Set pohon apa lah gitu, pohon beringin, pohon kelapa, pohon mangrove banyak gitu kan. Nah, luas ini tanahnya, sorry. Ini tanahnya. Nah, luas basal tuh luas yang ini nih. Nah, ini dia luas basal tuh si batangnya. Kalau luas kanopi, kanopi ini yang atas nih. Jadi secara logika kan kalau kita ngobrolin pohon, luas kanopi itu bakal lebih besar daripada luas basal. Kebanyakan pohon seperti itu. Ada juga mungkin beberapa yang kanopinya lebih kecil, tapi kebanyakan kalau kalian kita kemarin aja ngeliat kebaluran pasti lebih banyak ukuran kanopi itu lebih luas daripada ukuran basalnya karena pohon-pohon di sana tuh berebut cahaya matahari gitu kan. Gimana caranya bisa memonopoli cahaya matahari buat berfotosintesis, persaingannya ketat. Makanya yang menang tuh yang pohonnya berdaun lebar atau enggak kanopinya yang luas-luas gitu. Biar gak ada tumbuhan-tumbuhan kecil di sini yang tumbuh gitu. Jadi di sini tumbuhan yang ini teh mati semua. Gak ada persaingan di sini untuk memperebutkan air. Tuh. Nah, gimana kalau kalau misalnya luas tutupan udah ngerti lah ya. Nah, sekarang kalau luas basal, gimana cara kalian dapat luasan batang pohon ini? Itu tuh kalian bisa dapatnya ya, kalian ngukur diameter batang, apa? Kalian ngukur luas luas batang, luas lingkarannya gitu kan. Tapi kan kalian gak mungkin ngukur satu-satu batang ini kan dari tanah dimeterin satu-satu. Makanya ada yang namanya DBH gitu. Mana tulisan teh. Nah, ada yang namanya DBH atau istilahnya tuh DBH nih, DBH atau diameter base. Wah, nah ini height gitu. Artinya tuh ke bahasa Indonesia diameter batang setinggi dada, sorry, diameter setinggi dada.
Kenapa harus tinggi dada? Karena kurang lebih, kenapa harus tinggi dada? Karena kurang lebih tinggi banyak kalian ukurnya. Misal ada yang badannya kecil nih gitu kan, berarti jangan sedada kalian, naikin dikit gitu, semuka atau sekepala. Kenapa harus biar enak patokannya tuh DBH tuh kurang lebih tingginya 1 meter dari akar. Nah, berarti kan kalau misalnya di kasus pohon ini, sebentar Manuel. Kalau kalian kasusnya di pohon ini, ngukur DBH-nya tuh di sini. Nah, kalian harus tahu kelilingnya berapa, baru masukin ke rumus lingkaran. Ngerti tahu lah ya, rumus lingkaran, keliling keliling diubah jadi diameter, diameter diubah ke ruas, ruas diubah jadi luas luas lingkaran kayak gimana gitu. 1 meter dari akar gitu, 1 meter. Beda ceritanya kalau mangrove, ngerti kan ya? Masih inget kan waktu kalian ke mangrove kemarin akar-akarnya kayak gini semua kan? Terus batang nyuncrung satu kayak gini. Tapi di sini masih ada akar lagi, masih ada akar lagi. Nah, kalian ngukur 1 meternya tuh bukan dari tanah, bukan dari sini, bukan dari sini, tapi dari sini nih 1 meternya segini. Nah, jadi kalian kemarin waktu mangrove manjat kan, banyak yang manjat karena ngukur akarnya bukan dari bawah sini, tapi ngukur akarnya dari atas sini, biar dapat 1 meternya, 1 meter dari akar dari akar paling atas gitu. Gimana kan kalau misalnya nemu pohonnya tinggi, ya wayahna dipanjat lagi sampai ngelewatin batangnya itu 1 meter gitu. Pakai rumus yang sama. Nah, ketika kalian udah nemu nih diameternya berapa, dihitung, nah kalian dapat luasan batangnya segimana. Nah, itulah basal area. Kalau kanopi gimana ceritanya? Kalau kanopi ya kalian tinggal aja ke atas, ini muter tutupinnya berapa nih segini teh set dilingkarin gitu. Kira-kira dapat berapa tuh luasan kanopinya. Nah, kalau misalnya ini enaknya sebetulnya untuk kanopi itu dilakukannya siang hari ketika bayangan matahari tegak lurus. Jadi kalian nggak harus lihat atas atas bawah gitu. Tinggal kalian ngukur aja jarak dari pohon dari pusat pohon ke ujung kanopi, terus kali dapat radius langsung tinggal kalian dapat luasannya berapa sebetulnya kayak gitu. Kalau ada bayangan, kalau enggak ya wayahan nah kalian naik lihat atas ke kanopi, terus lihat lagi ke bawah. Nih diperagain ya. Kelihatan di kamera nggak? Nih, kalau misalnya kalian ada kanopi nih, tapi kalian posisinya gelap ya kalian bakal kayak gini, ngeliat ke atas nih, set pohon. Nanti lihat ke bawah, nanti kalian ukur ke depan berapa gitu. Misal ke sana dapat 5 meter, berarti kalian nanti ngukur ngukur yaitu ngukur jari-jarinya gitu kurang lebih. Itu bedanya luas basal, luas kanopi sama luas tutupan. Nah, kalau misalnya rumput, pertanyaannya, rumput ada nggak luas basalnya? Halo, halo? Tidak, Kang. Nggak ada ya? Kenapa nggak ada? Kecil kan nggak kelihatan kalau diukur solid. Oke, kalau rumput rumput nggak ada basalnya, nggak ada kanopinya. Kalau pohon ada nggak luas ininya, luas tutupan lahannya? Ada, Gimana cara ngukurnya luas tutupan lahannya? Kalian kan udah tahu nih kanopi sama area basal caranya seperti itu. Kalau kalau luas tutupannya gimana? Apa bedanya sama luas kanopi sama luas sama area basal buat pohon? dari jumlah individunya mungkin, Kang, dari lahan. Tuh. Apalagi apalagi. Ya sebetulnya itu aja sih. Cuman dari plot yang kalian buat, kalian nemu berapa atau nemu dari plot yang kalian buat dibagi berapa nanti dipresentasikan berapa persen dari plot yang kalian temuin. Nah itu luas tutupan lahan. Sampai sini ngerti nggak buat kanopi area basal sama tutupan lahan perbedaannya di situ? Insya Allah, Kang. Insya Allah ya. Yang lain bisa ada yang masih bingung atau ada yang nggak bisa ngikutin. Aman lah ya, aman. Lanjut.
Nah, kalau kalian perhatiin, kalau kalian tuh kalau yang ekosistem merhatiin hewan sama tumbuhannya, hewannya nggak, populasi hewannya. Paling insekta aja, Kang. Oke, insekta. Soalnya, nah ini mungkin nggak tahu bakal keluar di ujian kalian atau enggak. Cuman ini eh, sangat penting untuk pengetahuan kalian tentang ekosistem, tentang populasi, tentang ini nih spesies K sama spesies R strateginya. Udah tahu, mungkin udah tahu, udah pada tahu ya? Atau perlu dijelasin lagi nggak? Kalau nggak kita skip aja langsung. Perlu. Perlu berarti, oke. Jadi pernah nggak kalian merhatiin kenapa tikus anaknya banyak banget, tapi kenapa gajah anaknya cuma satu? Ya, Nah, itu namanya perbedaan strategi spesies dalam beradaptasinya untuk khususnya buat berkembang biak. Tikus tuh dia pakai strategi R kecil. Sedangkan gajah dia strateginya strategi K, spesies K dia sebutnya. Bedanya yaitu strategi R dia tuh ciri khasnya umurnya pendek. Pendek cuman berapa hari, berapa bulan mati, tapi sekalinya beranak langsung ratusan, ribuan gitu. Dia tuh, nah itu biasanya buat hewan-hewan yang kondisi lingkungannya tuh sedikit dinamis, yang perlu adaptasi tinggi. Misal kayak tikus kan lingkungannya tidak layak huni kan, tapi kenapa mereka bisa survive? Karena sekali ngelahirin langsung 20, 70 anak tikus tuh. Umurnya pendek karena banyak yang mati, tapi tetap survive karena sekalinya sekalinya lahirin banyak, terus yang mati banyak juga ya masih ada sisa satu dua gitu cara bertahannya tikus. Kalau di alam mungkin kalau di alam mungkin contohnya kalau di baluran kemarin lah ya, spesies-spesies invasif tuh seperti itu tuh kemarin kasusnya kayak monyet. Kenapa kalian bisa lihat banyak monyet? Karena sekali ngelahirin lumayan banyak, bisa dapat di 5, bisa didapat di 4, atau enggak kalau misalnya sekalinya cuma satu tapi mereka hamilnya cepat gitu, lahir lagi sampai kekumpul banyak tuh monyet ya, bukan lutung nih, beda antara monyet sama lutung. Nah kalau lutung itu kebalikannya, itu K, dia spesiesnya spesies K karena dia perlu waktu lama untuk ngelahirin. Kalau oh ya sorry belum ngejelasin dulu, kalau spesies K tuh kayak ini, kayak gajah. Tahu nggak gajah hamilnya berapa bulan? tahunan ya, Kang. 2 tahun. Mm. Jadi Hmm. sekalinya gajah ngelahirin, udah mah lama, anaknya cuma satu. Karena dia tuh lebih, kalau misalnya dia tinggalnya di ekosistem yang di lingkungan yang udah lebih stabil. Jadinya dia tidak terlalu butuh keturunan. Tapi satunya sekalinya ada satu keturunan, dia bakal rawat anaknya sampai gede. Contoh lain ya manusia lah, sekalinya beranak satu, mentok-mentok kembar dua kan nggak bisa biasanya, walaupun ada beberapa kasus manusia lahirannya langsung 7 kembar gitu kan, tapi kan normalnya satu, terus dirawat sampai besar gitu kan. Nah hewan juga sama, ada yang kayak gajah, ada badak gitu, panda, hewan-hewan yang lumayan besar. Di laut ada paus, mereka di mana telurnya tuh cuma dia ngelahirin tuh cuma satu, dirawat sampai besar karena dia kondisinya lebih stabil. Cuman ketika ada perubahan lingkungan, dia nggak akan bisa survive. Makanya kenapa badak sekarang punah, mau punah, udah menuju, udah langka nih, karena pemburuan makin sering terjadi, badaknya makin, sedangkan badak tuh kan dia spesies K, sedangkan badak tuh kan spesies K, ketika si badaknya itu eh, ngelahirin, terus anaknya diambil, ya dia si ibunya belum tentu bisa hamil lagi, karena dia perlu waktu yang cukup lama gitu. Ketika ada perubahan lingkungan, dia nggak akan bisa survive, karena dia hidupnya ditinggal di lingkungan yang sudah stabil gitu. Umurnya panjang emang, tapi sekalinya mati udah goodbye gitu. Bedanya sama spesies R. Nanti sampai sini beda spesies K sama spesies R. Ngerti, Kang. Nah,
Nanti soalnya bakal ini apa tuh eh, kelinci spesies R, serigala spesies K. Ngerti nggak kenapa polanya kayak gitu? Ngerti, Kang. Kira-kira kenapa? Kira-kira apa yang terjadi kalau misalnya kalau kelincinya spesies K? Populasinya dikit artinya. Mhm, Gak mau betul. limpah. Heeh, betul. Apalagi dampaknya? Nanti kelinci bakal jadi spesies yang dilindungi. Mm-mm. Ada lagi nggak Karena selain itu lebih pengaruhnya? Hmm. Sebetulnya ada satu lagi. Kalau misalnya herbivora, mangsa hewan predator itu spesies K, herbivoranya udah hmm, habis, spesies predatornya dia mau nyari apa lagi makannya. Nah, orang lain muncul tuh. namanya Heeh. Nah, muncul tuh namanya ketidakseimbangan ekosistem. Sering kan kejadian kayak harimau turun ke desa gitu kan, beruang turun, macan pada turun ngambilin kambing, ya kan? Soalnya itu tadi herbivora yang harusnya spesies R, dia diburuin terus, diambilin terus walaupun dia R adaptif tapi lama-lama habis dia gitu kan. Kayak muncul tuh gak seimbang. Aman-aman sampai sini. insya Perihal Allah. spesies K sama spesies Insya R. Allah. Oh ya, sorry. Nah, ini dia. Nah, paling terus ini ya, komunitas. Kalau komunitas kan mungkin udah ngerti lah ya, komunitas itu kumpulan populasi, ada interaksinya gitu kan. Nah, interaksi juga sebenarnya kebagi dua sebelum kalian masuk ke simbiosis tuh. Ada intraspesies, ada interspesies. Kalau intraspesies itu ya di dalam sesama spesies. Misal kayak kalau kemarin kalian ke Baluran, ngeliat kan ada kelompok monyet ketemu sama kelompok monyet. Nah, itu intraspesies. Walaupun emang satu spesies, walaupun kayak kalian bakal nganggapnya itu populasi, tapi secara kawanan itu berbeda gitu. Kelompoknya berbeda antara kelompok monyet A sama kelompok monyet B. Nanti ada lagi perbedaannya sama interspesies. Nah, kalau interspesies kalian ngelihat rusa sekelompok, monyet sekelompok gitu. Nah, pertanyaannya interaksinya kayak gimana? Interaksi intraspesies yang kayak monyet kemarin kalian kebaluran itu ambil contoh ya, kompetisi persaingannya dimakan gitu kan. Kalau kalian merhatiin kemarin sempet kan kalian lihat ada monyet-monyet yang berantem gitu kan. Monyet berantem. Kalau yang dengar ceritanya Kang Dias, kalau di Baluran tuh Kang Dias katanya pernah kan ngelihat kelompok monyet A sama kelompok monyet B lagi berantem di tengah savana jadi kayak tawuran anak SMA gitu kan. Nah, itu salah satu interaksinya intraspesies. Dia masih satu spesies, cuman berbeda berbeda kelompok doang gitu interaksinya. Bisa jadi perebutan makanan gitu kan, bisa jadi wilayah. Kalau interspesies itu kayak rumput sama rusa gitu kan, sekelompok rumput sama kelompok rusa. Mungkin kalau mau lebih naik lagi, ya kelompok monyet sama kelompok macan kan itu juga ada interaksinya. Seperti ya habis misal kayak simbiosis mutualisme, berarti kan antara jalak bali, burung jalak, jalak kerbau yang hitam kalian ngelihat gak mungkin badannya hitam, paruhnya kuning, nempel-nempel tuh di kerbau. Nah, itu kan interspesies simbiosis mutualisme. Terus ada juga hubungan predasi gitu kan, sama kompetisi dan segala macamnya. Mungkin perihal itu mah kalian ngerti kan. Sampai sini paham nggak sampai komunitas? Insya Allah, Kang. Insya Allah ya, lanjut. Kosong. Nah, perlu dijelasin lagi nggak kan keragaman hayatinya? Kalau nggak perlu, soalnya ada INP nih menunggu. Sekilas boleh gak, Kang? Boleh. Jadi perihal persamaan keanekaragaman hayati itu sebetulnya
kalau kalian nanyain ya persamaan buat diversity tuh sebetulnya ada banyak gitu persamaan tuh. Nih di sini listnya kan ada Shannon Winner, ada Simpson, ada Margalef, masih banyak itu yang kalau yang saya tahu kan tiga itu doang. Tapi kalau kalian nyari artikel tuh banyak, serius banyak banget kalian mau nyari keanekaragaman hayati itu. Kenapa banyak banget rumusnya? Karena kondisi ekosistem tiap tempat tuh berbeda jauh. Bisa jadi ketika kalian pakai persamaan Shannon Winner di suatu tempat tuh hasilnya error gitu. Nah, makanya ada banyak. Cuman kalau kalian belajar di UPI, di biologi UPI mungkin paling sering tuh diajarinya di Shannon Winner dan paling sering dipakai karena kenapa Shannon Winner yang sering dipakai? eh Dia bisa ngegambarin hubungan antar spesies. Kayak misalnya ketika kalian ngukur H aksennya kelompok rusa sama H aksennya sama dengan monyet sama kerbau, kalian bisa ngelihat siapa yang paling dominan, siapa yang paling beraneka ragam, siapa yang paling sepi dikit gitu. Nah, itu kalian bisa lihat itu di Shannon Winner gitu. Kelebihannya Shannon Winner tuh kalian bisa lihat perbandingan itu antar spesies, mana yang paling beragam, mana yang sedikit, mana yang satu spesiesnya banyak tapi nyebar, mana yang kebalikannya kayak gitu. Nah, itu kelihatan Shannon Winner. Cuman kelemahannya tuh kalau misalnya ada satu kelompok yang jomplang itu bakal apa kalau misalnya kayak perbedaannya tipis tuh nggak akan terlalu kelihatan. Kayak misalnya sama-sama 10 sama-sama 10 spesies rusa sama 10 spesies monyet. Nah, kalau di Shannon Winner tuh nanti bakal kesimpulannya tuh ya dua-duanya paling dominan padahal sebetulnya ada salah satu dari mereka berdua yang dominan. Nah, makanya itu diturunin di Simpson, di Margalef gitu. Shannon Winner tuh kalau misalnya di atas misal rusa sama monyet dua-duanya jumlahnya sama ternyata. Nah, kalau misalnya kalian berdasarkan Shannon Winner ini, kalian bakal kesimpulan oh monyet dan rusa tuh keanekaragamannya sama-sama yang berkuasa padahal enggak. Bisa jadi monyet yang lebih berkuasa karena area edar, karena ini apa namanya tuh karena ukuran juga bisa ngaruh gitu. Tapi untuk sampai ini mas untuk sementara mah kalian di Shannon Winner aja dulu ya. Di mana rumusnya kalian udah sering pakai gitu. Nggak perlu dijelasin lagi kalau rumusnya mah yang ada di sebelah kanan aksen pilon pi gitu. Lanjut ya. Terus, nah ini dia INP, indeks nilai penting. Kemarin kalian ngukur juga, kalian ngitung juga, kurang lebih kayak gini lah ya tadi yang mau dijelasin tentang basal pohon sama diameter apa sama tinggi tajuk kayak yang inilah dia gambarnya seperti ini. Kalau misal paling apa ya bedanya tuh? Kalau INP itu kan sebetulnya apa ya fungsinya? Ada yang tahu nggak kira-kira fungsinya INP? Kenapa sih kita harus tahu INP sebuah tempat gitu? Kalau misalnya penelitian ekologi atau penelitian lingkungan. Untuk lihat dominansi spesiesnya bukan Kang. Siapa yang mendominasi gitu Bisa, atau tapi kurang tepat. Bukan dominansi doang soalnya. distribusi. Bisa juga, tapi ya masih kurang tepat. Masih kurang tepat. Ada yang lebih spesifik lagi kenapa perlu indeks nilai penting tuh. Kalau Keragaman nyerah ngomong ya. bukan. Apa? Keragaman bukan. Bukan, bukan. Coba kalau nyerah ngomong ya. Ya, oke nyerah. Bukan kelimpahan. Bukan kelimpahan. Oke, waktunya 2 menit lagi sok sebelum saya kasih tahu mau searching dulu sok mangga INP apa sih buat apa sih INP? Frekuensi. Hah? Frekuensi bukan. Bukan. Ini mah secara keseluruhan emang salah satu bagiannya frekuensi, ada kelimpahan, ada kerapatan itu bagian dari INP. Cuman poinnya kenapa harus bisa dapat nilai INP itu kenapa gitu? Apa sih tujuannya INP harus dihitung?
Coba sok mau searching nih sampai kan ini sekarang jam nah sampai jam 9 pas tok. Mangga. Oh, udah jam 9. Heeh. Gimana ada yang udah nemu hasil hasil googlannya apa sih kenapa harus ada INP sih? Kalau nyerah ya udah. Jadi kenapa harus diukur INP tuh? Ini tuh sebetulnya bisa buat nentuin ya tadi bener dominan sama bisa buat nentuin frekuensi, bisa nentuin juga kelimpahan, tapi sebetulnya hasil dari INP tuh kita bisa tahu keystone spesies apa spesies kunci di situ. Misal kayak kalau kemarin kalian ngitung mungkin kalian bakal kalau misalnya berdasarkan INP walaupun rumput banyak tapi kalian nggak bilang rumput yang paling dominan kan di sana gitu di savana kan. Karena kenapa rumput tidak dominan? Karena dia gak punya tutupan lahan, gak ada dominansi, gak ada basal area. Masih kalah sama akasia. Apalagi kalau udah ngomongin tentang evergreen. Walaupun kalian lihat rumputnya banyak, tapi tetap aja pohon yang paling dominan, pohon yang paling banyak, di mana pohon INP-nya pasti yang gede-gede karena dia punya area yang lebih luas, basal area lebih luas. Makanya bisa disimpulkan kayak kasarnya kalau INP ini tuh, oh ya pohon ini berarti dia yang paling penting di sini. Indeks nilai pentingnya tinggi. Berarti keystone spesiesnya di sini. Kalau keystone spesiesnya ini, kayak misal pohon apa ya kemarin tuh yang lumayan gede INP-nya. Ambil contoh deh, spesies pohonnya. Bukan akasia, akasia kan savana ya. Kalau di evergreen tuh, ambil pohonnya ini deh, akasia juga ya kalau nggak salah kemarin gue tuh. Ficus, ficus. Nah, ficus apalah gitu. Ficus elastica. Misal kalian kemarin nemu, kalau misalnya nemu misal ambil contoh tikus elastika INP-nya gede. Berarti ketika kalian ke area itu, keystone-nya tuh di ficus elastika. Ketika kalian ambilin ficus elastikanya, ketika kalian tebangin satu-satu ficus elastikanya, itu bakal berpengaruh sama ekosistemnya, sangat berpengaruh gitu. Jumlahnya banyak dan ada dampaknya. Lebih berdampak daripada kalian ngambilin pohon-pohon yang kecil gitu. Kurang lebih kayak gitu ya INP tuh. Makanya walaupun kalian ngelihat rumput lebih banyak, tapi kan bukan rumput yang mendominasi Raksafana kan, tetap aja akasia lagi yang mendominasi evergreen sebanyak apapun semak juga tetap aja ngedominasinya pohon lagi, beringin lagi, ficus lagi, dan sebagainya. Mangrove juga yang ngedominasi sekalipun ya kemarin mah cuma ini doang, cuma rhizopora doang. Kalau misalnya di pantai yang lain gitu ya, sekalipun rhizoporanya banyak, Soneratia tetap yang dominansi gitu, yang INP-nya paling gede karena dia punya kanopi yang lebih luas gitu. Gitu kurang lebih kenapa kalian harus ngukur INP itu. Ketika ada perubahan, nanti misal spesies apa yang diambil hilang, udah ekosistemnya hancur gitu. Gitu kurang lebih indeks nilai penting tuh. Sampai sini ngerti nggak kenapa penting banget INP itu ada? Ngerti Kang. Jadi jiwanya gitu lah Kang. Jiwa di ekosistemnya Hmm, itu. betul. Gitu. Sebetulnya udah sih penjelasannya mah sampai sini. Udah habis nih penjelasan teh. Nah, sekarang dikembalikan lagi ke kalian kalau ada pertanyaan-pertanyaan, mangga, soalnya cuma segitu doang, dapat tuh sejam lah berarti sejam dapatlah 45 menit lah buat tanya jawab, mangga kalau ada yang mau lempar pertanyaan. Khususnya kemarin kan masih fresh ya ingatan balurannya. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan. Sebut mangga. Ya, jadi selesai. Kita lanjut aja ke sesi berikutnya yaitu sesi diskusi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh dibuka mic dan kameranya, sebutkan nama beserta pertanyaannya. Mm. Siapa tahu ada yang mau nanya seputar ekologinya.
seputar kulapnya atau seputar perjalanan ke lapangannya mangga gitu. Jika ada yang berhalangan untuk on mic, boleh juga chat di kolom chat. Kalau siapa tahu ada yang bingung perihal laporannya mangga gitu. Kang, izin bertanya. Mangga. Terkait tadi yang spesies K sama R kecil. Mm-mm. Kemarin kan sempat dibawain teorinya sama Butina ya. Mm-mm. Itu tuh ada kata-kata kalau yang K selection itu dia itu predator. Kemudian yang R Mm-mm. selection itu rata-rata itu herbivora kan. Dia itu Mm-mm. dia tuh apa sih? Kebalikannya gitu. Mm-mm. Jadi makanan dari predatornya. Nah, itu tuh selalu gitu Ya. atau gimana ya? Oh, oke. Polanya seringnya ditemukannya seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan ada herbivora juga yang kak gitu. Tapi biasanya emang kayak yang kak tuh yang trofiknya lebih tinggi gitu. Kayak misalnya ya sekalipun herbivora dia bukan herbivora papan bawah gitu, tapi herbivora tingkat tinggi gitu. Kayak misalnya gajah tadi kan bukan bukan herbivora bawah kan dia. Hmm. Emang seringnya polanya gitu sih predator yang K, herbivora yang R. Karena kalau misalnya herbivora yang R, herbivoranya K, predatornya R, habis duluan gitu biasanya. Emang umumnya kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ada kok yang predator R, herbivora K gitu ada. Nah, oke Bisa Kang, ngambil contoh. Aman ya aman. aman. Mm-mm. Berarti kuda juga Misal masuknya suka ya? udah masuknya K. Misal contoh lagi Hmm. penyu itu R. Hmm. Penyu itu R karena dia sekali bertelur langsung ratusan gitu kan. Burung beo K karena sekali bertelur cuma dua, tapi musang musang berapa sih sekali lahiran tuh? Dikit kok nggak salah. Nah itu baru itu K itu. Kalau tikus R walaupun dia pemakan daging juga kan gitu Patia. Oke Kak. Oke Kang. Siap, mangga mangga. Riz, kalau ada pertanyaan mah mangga tuh. Kelihatannya mukanya penuh penuh kebingungan soalnya. Ya ada yang nanya, Kang. Apa? Ada yang nanya di kolom chat. Kolom chat. Oh iya Alza. Izin untuk UAS itu kan soal mengenai pengamatan hasil manjat gak Kang? Kalau ada kira-kira soal bakal kayak gimana ya Kang? Waduh gak buat soal, UAS mah. Cuman kalau nggak salah ya SRT paling stratifikasi tentang stratifikasi vertikalnya doang, nggak akan mungkin tentang alat panjatnya gitu kan? Eh, kalau teknis sih paling teknis-teknisnya doang. Alat panjatnya juga salah satunya bakal perlu. Oh, oke. Dapat bocoran, ya. Nggak deh. Tapi kalau setahu saya mah dari dulu emang kalau tentang SRT mah nggak tentang nggak akan terlalu banyak tentang alat, pasti bakal banyaknya di stratifikasi vertikalnya gitu. Kayak nanti di kayak kayak pola nih pohon. Nanti makin tinggi kalian bakal nemu apa aja. Misal di data di yang rendah-rendahnya kalian cuma nemu lihen, makin ke atas nanti makin banyak lumut, makin ke atas makin mulai banyak anggrek tapi lumutnya mulai berkurang kayak gitu-gitu stratifikasi vertikal. Mungkin ada beberapa soal tentang panjat tapi ya kayaknya tipis tentang itu mah biasanya dari dulu juga SRT mah cuman sebuah alat gitu bukan tentang ininya bukan tentang pengamatannya gitu.
Siap. Santai gak akan ditanya tentang ini, dak. Gak akan ditanya tentang alat pajat, gak akan nih. Besok mah enggak, silahkan bisa ada lagi. Aku Bang mau Mangga. nanya, mau nanya, kan kemarin kita dari baluran itu kan yang kita tahu gitu ya, banyak banget gitu. Eh, Makaka tuh kayak di mana aja gitu ada. Nah, kayak Mm-mm. si monyet ini tuh invasif gitu di sana. Nah, kan Mm-mm. semakin banyak si monyet juga itu kan bisa mengganggu ekosistem juga. Nah, itu tuh Mm-mm. cara mengatasinya tuh gimana gitu. Cara tuh predator di sana aja sedikit gitu kayak macan tutulnya. Terus Mm. kalau misalkan kayak akasia mah emang itu kan bisa aja gitu ya kayak ditebang, di apa. Kalau untuk hewan itu dibagaimanakan? Oke. Sebetulnya ini ngelurusin dulu ya sebetulnya. eh Sebetulnya monyetnya tuh asli dari sana kok, bukan invasif itu monyet tuh emang asli sana. Cuman kelihatannya kayak invasif banget kan, karena ini karena ada interaksi monyet sama manusia gitu. Monyet rang, jangkau apa nanti variasi makanannya monyet kan lebih variatif daripada hewan-hewan yang lain kan. Bandinginnya sama hewan-hewan selain monyet lah, rusa, kerbau, macan, lutung, burung. Monyet tuh makanannya lebih variatif daripada mereka. Kayak makanan manusia itu mereka bisa makan gitu. Kan gitu kan. Nah, monyet tuh tahu oh ini ada makanan nih. Kadang-kadang kita nggak perlu ke hutan, di sini juga ada makanan. Makanya lebih disuplai dari orang-orang yang datang gitu. Sebetulnya itu memang monyet asli, cuman karena kita kasih terus makanannya, sisa-sisa makanan kita ke mereka ya, wah lumayan gitu kan tambahan. Jadi membludak yang awalnya spesies, emang itu dia kan masuknya ke spesies R, kalau nggak salah, iya spesies R gitu kan ya tadi strategi R, tapi ketika udah mas strategi R, dia anaknya banyak, komponennya banyak, dikasih makanan lagi jadi membludak gitu. Sebenarnya caranya tuh kalau misalnya mau menangani itu ya kalau kalau istilahnya Kang Sena waktu kemarin kolab tuh ngomong cara sebetul kita datang ke sebuah tempat ke alam liar tuh kita datang tuh sudah merusak sebetulnya gitu. Kalau mau mengamankan, kalau mau kita idealis gimana cara menjaga lingkungan ya jangan datang sebetulnya mah gitu. Kalau kasarnya mah kalau mau idealis, tapi kan kadang-kadang kita juga perlu sesuatu di hutan gitu. Nah, berarti ya caranya ya kita mengurangi interaksi kita supaya si monyet ini tidak terlalu dimanjakan gitu. Makanya kan mulai kemarin tuh kayak makan di dalam kerangkeng, nggak boleh ngasih makan hewan gitu kan. Bahkan gak cuma di Baluran doang, beberapa tempat wisata kan udah kayak ngelarang kita ngasih makan hewan liar. Ditakutkannya itu pertama mereka terbiasa sama manusia, terus mereka makan makanan manusia, jadinya mereka yang membludak gitu. Gak cuma monyet gitu kurang lebihnya. Gak bisa diapa-apain mau diburu juga ya, ya gimana nanti takutnya bisa jadi kita ngerusak ekosistem juga gitu kayak misalnya monyetnya kebanyakan kita tembakin satu-satu gitu satu kelompok aja kita hilangin nggak bisa nanti yang ada ekosistemnya gak stabil lagi bisa jadi ternyata monyet cuma segitu-segitunya gitu kan kita tidak tahu otak monyet yang ada di evergreen itu sebanyak apa gitu kan ternyata monyet yang di savana udah itu monyet semua yang ada di baluran kita habisin satu-satu hilang habis monyetnya monyet habis misal pemangsa monyet tuh harimau kemarin harimau sorry macan tuh kan yang chemtrap kelihatan chemtrap ada macan nyari monyetnya habis macannya makan apa lagi makanin rusa makanin kerbau habis makanin rusa sama kerbau merambat tuh ke rumah orang gitu memang bener sebetulnya pada akhirnya mah idealisnya mah ya kita nggak perlu datang nggak perlu datang ke sebuah tempat yang konservatif itu sebetulnya nggak kalau mau aman mah ya kita jangan datang gitu sebetulnya mah cuman kalau misalnya
ada kepentingan yang emang mendesak, nah baru gitu. Gimana, Riz? Sudah kan terjawab. Mm. Riz, sebetulnya kemarin penasaran nggak tuh, kenapa kita nggak boleh masuk savana, kita nggak boleh masuk terlalu dalam ke evergreen, terus mangrove yang utara juga kita nggak boleh terlalu masuk kan? Penasaran kan? Nah, mungkin salah satunya di situ, karena itu kan zona inti, di mana mungkin hewan-hewan yang belum pernah ketemu sama manusia ada tinggalnya di situ peredarannya, kemungkinannya. Jadi ketika kita datang kayak kita mengintroduksi diri ke hewan-hewan yang benar-benar liar. Nah, kalau misalnya kita maksain datang ke savana yang tengah tadi, misal ke savana yang luasnya itu kita nerobos nyeleneng gitu kan, nah bisa jadi kita yang merusak ekosistem di situ dengan keberadaan kita doang gitu, gak ngapa-ngapain, cuma nyeleneng set berdiri di tengah, diem aja, itu teh udah merusak sebetulnya keberadaan kita tuh. Gimana, mangga mangga? Bisa ada pertanyaan lagi, mangga silahkan. Di luar ekologi, pengamatan-pengamatan, mangga silahkan gitu. Mumpung masih ada berapa menit lagi nih teh? Berarti masih ada sekitar 20-30 menitan ya. Soalnya kalau ekologi mah ya gitu, banyak gak banyak teori, paling cuma gitu dong tanya jawab, langsung studi kasus. Siapa tahu mau nanya seputar kulap nanti biolaut berikutnya mau kemana, ekosistemnya seperti apa, mangga gitu kan. Referensi tempat, oh 24 menit, siap. Mangga Sandi, siap 20 menit, 24 menit, Halo, izin nanya Kang, suara saya kedengaran nggak? dengar. Izin bertanyakan, kemarin itu waktu presentasi mobile itu kita ketemu macan tutul ya. Nah, mau nanya Mm-mm. aja gitu, kenapa macan tutul ini tuh berkeliarannya gitu, interaksinya tuh pada malam hari? Sedangkan, apakah kehidupan macan tutul ini sama kayak kelelawar, hidupnya itu eh, apa sih arboreal ya, yang malam itu? Apakah mirip sama kelelawar atau tidak, Kang? Karena Nocturnal mungkin eh maksudnya. sebagai orang awam gitu ya, macan tutul kan juga sama kayak hewan mamalia seperti biasanya gitu ya, kayak kucing gitu. Kenapa si macan tutul ini tuh bisa interaksinya tuh malam saja gitu keluarnya? Oke, kenapa ya? Ya, ya nocturnal bukan arboreal sih, tapi kenapa macan tutul sering keluarnya malam gitu kan? Pertama dia mangsanya banyaknya keluar malam, bukan bukan keluar malam, kayak eh gini deh, rusak kan dia diurnal, aktifnya siang hari, berarti kan malam-malam tidur. Nih sasaran empuk nih kita sergap malam-malam. Nah kayak gitu tuh logikanya mah. Jadi kenapa macan berburunya malam-malam ya emang sasaran empuknya semua pas pas lagi tidur gitu, enak banget gitu ngejarnya. Bayangin kalau misalnya siang-siang rusa lagi seneng-senengnya lari tuh dikejar sama harimau, sama macan tuh capek duluan mereka. Ditambah macan tuh bukan pelari secepat citah ya, dia tuh penyergap gitu. Beda sama citah, dia ngejar, kalau macan tuh dia nerekam dari belakang bukan dari depan. Makanya mereka terbiasanya buka mereka biasanya nunggu, ngendap-ngendap, rekam dari atas, dan itu efektifnya di malam hari di mana hewan-hewan tuh nggak akan bisa lihat mereka gitu. Orang kita aja belum tentu bisa lihat apalagi mereka gitu kan, gitu. Ditambah ya emang sebetulnya kucing tuh emang banyaknya nokturnal sebetulnya kalau kucing besar ya, ya kecuali hewan-hewan di Afrika ya kayak singa, Panthera leo gitu kan ya, atau enggak cheetah itu kan aktifnya siang hari. Cuman kalau harimau, macan, macan kumbang, jaguar, sebetulnya mereka aktifnya berburu tuh di malam hari karena emang pertama hewan-hewan ada yang keluar, terus yang kedua banyak yang tidur juga gitu hewan-hewan tuh. Gitu paling gimana San? Oke, Kang, berarti kalau untuk kediamannya itu gimana tuh, Kang? Si macan ini. Apanya? Kalau Apa siang-siang, Kang?
semak-semak atau di pegunungan atau di mana gitu. Soalnya dari kemarin kita nggak pernah ngelihat sedikit pun ada, sekalinya ada pun itu ketangkap kamera malam. Mm-mm. Kalau macan, macan. Kalau siang-siang tuh ya kemungkinan besar mereka tidurnya di atas pohon. Gak mungkin tidur di bisa jadi tidur di semak, tapi kemungkinan besar mereka tidur di atas pohon. Dan kenapa kemarin kita gak nemu sama sekali macan? Nah, itu balik lagi ke yang tadi ada kemungkinan mereka tinggalnya di zona inti. Ke area kita tuh itu cuman area peredaran mereka doang gitu. Kenapa ada satu foto yang ketangkap kamera berarti itu area mangsa mereka, tapi bukan area tinggal mereka. Area tinggal mereka mungkin ada di zona inti yang nggak boleh kita masukin, misal kayak gitu contohnya. Oke Kang, makasih infonya. Sorry, kepotong. Masuk, masuk. Masuk Halo? Kang. Sorry, sinyal kepotong tadi. Gimana tadi kepotong di mana? Tadi kepotong di mana tadi teh? Tadi udah Ah, sinyal ini. Oh, oke. Masih ya, tapi kurang lebih segitu sih tentang macan mah. Gimana Sandi? Jelas gak? Oke, cukup Jelas, lah. jelas. Mangga. Halo, masuk. Halo. Masuk Kang. Sorry sinyalnya, masuk. kuotanya habis.
Gimana, ada pertanyaan lagi nggak? Mungkin bagi teman-teman yang masih bingung gitu ya, Hmm. boleh jika ingin bertanya. Sebelum menyesal, kapan lagi coba? Atau di sini ada yang ini eh, rencana skripsinya mau ke arah lingkungan, ekologi, tuh siapa tahu mau nembak nembak ide, mangga silahkan. Ada pertanyaan lagi, Garis? Ya teman-teman yang masih bingung, masih ada waktu juga ya, boleh silakan yang ingin bertanya. Bisa tadi kecepatan atau mau dijelasin ulang mangga gitu kan? Atau kita tuh mau pengen tahu ekologi dari basic dari awal-awalnya banget, atau mau nanya seputar ini pula berikutnya, apalagi nih bisa yang dijelajahi mau dapet ekosistem. Ada lagi nggak teman-teman? Baik, jika dirasa sudah cukup, boleh ya teman-teman reaksinya. Reaction boleh teman-teman. Yang lain jika sudah cukup, boleh reactionnya. Aman-aman berarti. Ya, mami. Baik, sepertinya sudah aman, Kang. Mungkin lanjut aja ya ke sesi berikutnya, di mana sesi berikutnya itu terdapat kuis atau post test. Para peserta diwajibkan untuk menjawab pertanyaan kuis yang sudah diberikan melalui link formulir berikut. Kita kasih waktu 10 sampai 15 menit ya teman-teman.
Bagi teman-teman yang sudah mengisi postesnya, boleh juga jangan lupa ya mengisi link presesinya. Untuk waktunya 6 menit lagi ya teman-teman. Diingatkan kembali yang sudah mengisi post test juga mengisi link presensinya. Terima kasih.
Waktunya tinggal 3 menit lagi ya teman-teman. Kalau sudah boleh reaction-nya. Yang sudah boleh reaction. Oke, dikarenakan waktu telah habis gitu ya. Eh, saya ucapkan selamat gitu ya kepada teman-teman juga. Kita tinggal masuk ke acara terakhir yaitu sesi dokumentasi dan juga pemberian sertifikat. Mungkin kepada Kang Iqbal boleh on cam dan juga pada peserta juga boleh on cam. Kepada Kang Iqbal, persilahkan on cam. Teman-teman juga yang bisa on cam ya. Kalau enggak sambil reaction. Sebentar. Oke. Kepada teman-teman yang bisa on cam, boleh on cam ya. Yang berhalangan on cam, boleh reactionnya. Tim PDD sudah siapkah? Aku bantu untuk pandu ya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Buat teman-teman yang nggak bisa on cam, boleh bantu reaction ya. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih kepada tim panitia. Alhamdulillah
kita telah sampai itu ya di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Kang Iqbal dan juga peserta yang telah hadir menyimak responsi pada malam hari ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat dan membantu proses belajar, terutama pada UAS nanti, sehingga mendapatkan hasil yang terbaik gitu ya tentunya. Saya selaku Master of Ceremony izin mengundurkan diri. Apabila ada kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Dari Silakan, Ya, Mangga. terima kasih Kak. Mas, Selamat menempuh UAS, kawan-kawanku. siap, Kang. Siapa nih? Siapa yang dengar? Eh, baru nyala. Mic-nya nyala nggak, Mami? Nyala, nyala, nyala. Nyala. Nyalanya baru sekarang. Gak apa-apa. Terus, Untuk teman-teman ayo yang deh. masih berada di ruang Zoom, boleh keluar ya karena sudah selesai. Makasih. Yuk. Demi apa capek banget ih. Perwan gak selesai-selesai. Anjay. Abang punten. Ini Teh Anissa Nurul, Teh Aca bukan ya? Kayaknya sih iya ya. bukan Bukan Teh Aca Oh Nur bukan. Khoiroh. Nur Oke, Khairiyah ya? Iya. Nur iya Khairiyah. betul. Anissa Nur Khairiyah Nasution. Anjay. di remove. Iya di remove aja yang masih ada di ruang eh ya ruang Zoom. Responsi UAS sudah berakhir. Belum Tepuk tangan buat peserta kita. ya Dinda. Selamat, Yeay. Dinda. Dinda Congrats Dinda, tapi masih masih, ada itu Oh, enggak? belum masih ada. closingan, kita evaluasinya mau hari ini atau nanti. Soalnya Dinda sempat announce di grup DPM itu di besok. Besok sih, Kang. Kenapa? Ya, Soalnya kalau sekarang mau di besok aja. terlalu malam. Iya juga sih. Oke, yaudah. Tutup, Din. Berarti ini udah ya? Udah. Oke, sebentar. Akang kira-kira besok buat rapat evaluasi ada yang perlu disiapin nggak ya? Nggak ada sih Din. Nggak ada. Pengakuan Iya, dosa aja kali ya. iya benar kayak ya kesalahan, mungkin ada kesalahan teknis ataupun apapun itu dari MC atau dari acara PDT kayak gitu nanti diceritain aja pas evaluasi. Oke, sudah. Alhamdulillah sudah di penghujung responsi UAS ya semester genap ini. Terima kasih untuk PPDS, tim, teman-teman sudah membersamai ya Dinda KO. Terima kasih yang sudah
mau direpotkan. Kemarin suara hilang nyampe gak bisa on mic. Terima kasih yang sudah mau direpotkan ya. Terus eh, jangan kapok, tetap semangat karena responsi masih ada sekitar 12 kali lagi. Ya, semangat kita semua. Iya, soalnya UTS semester depan tuh 6. Itu masih antara 6 dan 7. Dan untuk UASnya itu 6, udah pasti 6. Jadi kurang lebih bisa 13 ya. Jadi rekan-rekan semangat. Jangan sampai tipes seperti saya. Enggak sih, aku nggak tipes, cuman flu aja. Oke, semangat semua. Ya, Terima kasih untuk ya. PPDS. Love you all. Aku akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih guys. Dadah, selamat istirahat Terima kasih dan semua. semangat kuliah Dadah. besok. Semangat kuliah.